Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas ekonomi sumber daya alam. Sebelum membahas ekonomi sumber daya alam lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 adalah bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ekonomi sumber daya alam berkaitan dengan pasokan, permintaan, dan alokasi sumber daya alam bumi. Salah satu tujuan utama dari ekonomi sumber daya alam adalah untuk lebih memahami peran sumber daya alam dalam perekonomian dalam rangka mengembangkan metode yang lebih berkelanjutan dalam mengelola sumber daya tersebut guna memastikan ketersediaannya untuk generasi mendatang. Ekonomi sumber daya alam adalah bidang transdisipliner penelitian akademis dalam ilmu ekonomi yang bertujuan untuk mengatasi hubungan dan saling ketergantungan antara ekonomi manusia dengan ekosistem. Fokusnya adalah bagaimana mengoperasikan ekonomi dalam batasan ekologi sumber daya alam. Ekonomi dan bidang kebijakan berfokus pada aspek manusia dari masalah lingkungan. Ekonomi sumber daya alam juga berkaitan dengan energi. Selanjutnya, kita akan membahas peranan sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi salah satu tolak ukurnya adalah jumlah output yang diproduksi oleh suatu negara. Semakin banyak jumlah output yang diproduksi menunjukkan semakin tinggi pertumbuhan atau pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi juga menunjukkan perubahan dalam peningkatan taraf hidup yang tercermin dari kemampuan mengkonsumsi lebih banyak di samping kenaikan output. Untuk menghasilkan barang dan jasa juga diperlukan berbagai faktor produksi. Faktor-faktor produksi dalam pembangunan ekonomi ada 3 sumber daya, yaitu yang pertama tenaga kerja, yang kedua kapital atau modal, kemudian yang ketiga sumber daya alam. Kemudian kita akan membahas jenis-jenis sumber daya alam. Pada dasarnya sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok utama, yaitu yang pertama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-lestari. Sumber daya ini lazim dianggap bahan dasar yang mencakup sumber daya energi dan bahan mineral. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbarui atau bersifat lestari. Sumber daya ini meliputi 3 golongan, yaitu tanah dan air, tumbuh-tumbuhan atau tanaman dan pepohonan, kemudian sumber akuatis atau kekayaan laut dan sekitar daerah pantai. Yang terakhir, kita akan membahas cara-cara untuk mengatasi masalah sumber daya alam. Cara yang paling penting untuk mengganti sumber daya adalah dengan sintetis, misalnya industri berlian dan berbagai jenis grafit. Grafit kebanyakan adalah sintetik, misalnya elektroda grafit, serat grafit, dan bubuk grafit. Cara lain adalah dengan mendaur ulang bahan yang diinginkan dari sisa atau limbah. Reklamasi produk dapat bertahan lama tergantung pada ketahanan terhadap perubahan kimia dan fisik, jumlah yang tersedia, harga, dan kemudahan ekstraksi dari produk asli, misalnya bismut dan grafit. Dengan adanya kemajuan teknologi, suatu produk dapat dibuat dari bahan lain untuk menggantikan bahan aslinya ataupun memiliki sifat baru. Misalnya besi berasal dari suatu batu mentah. Aluminium bisa bergeser dari menggunakan bauksit, menggunakan anortsite dan tanah liat. Logam magnesium dapat diperoleh dari air laut. Sulfur akan diperoleh dari pirit, gips, atau alhidrit. Logam seperti tembaga, seng, nikel, dan timah akan diperoleh dari nodul mangan atau pembentukan fosforia. Perubahan ini dapat terjadi secara tidak teratur di berbagai belahan dunia. Sementara Eropa dan Amerika Utara mungkin menggunakan anortsite atau tanah liat sebagai bahan baku aluminium. Bagian lain dari dunia mungkin menggunakan boksit. Brazil mungkin menggunakan biji besi. Berkat teknologi baru, berlian sintetis yang ditambahkan ke dalam daftar sumber daya abadi karena mereka dapat dengan mudah
mudah dibuat dari segumpal karbon. Berkat kemajuan teknologi, kini juga telah ditemukan robot yang bisa digunakan di bawah laut. Kemudian, dapat juga menggunakan link satelit untuk memungkinkan pekerja 1.500 km jauhnya untuk mengoperasikan rig pengeboran, kargo beban, menggali biji dan membuangnya pada ban berjalan, dan melakukan ledakan terhadap batuan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.